Hi everyone and welcome back to the program. Halo semuanya, dan selamat datang kembali di program ini. Hari ini, kita kedatangan tamu istimewa, Paulo Nogueira Batista, yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IMF antara tahun 2007 dan 2015. Beliau juga merupakan Wakil Presiden pendiri Bank Pembangunan Baru BRICS yang bertanggung jawab atas strategi risiko. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Thank you very much for taking the time. Ngozi Marathon, Sima West. So you have a extremely unique. Anda memiliki pengalaman kerja yang sangat unik, yang memungkinkan Anda, saya kira, membandingkan IMF dengan Bank Pembangunan Baru BRICS. Dan beberapa tantangan yang dihadapi BRICS, seperti yang kita ketahui, datang bersama peluang besar, tetapi juga kesulitan. Misalnya, mendapat tekanan dari AS dan mencari cara untuk mengatur blok tersebut dari dalam. Namun saya pikir kita bisa mulai dengan IMF, karena model itu, sampai batas tertentu, menjadi titik awal perbandingan bagi Bank Pembangunan Baru BRICS. Saya ingin tahu, bagaimana Anda melihat struktur tata kelola IMF dalam hal memberikan keuntungan bagi beberapa ekonomi dibandingkan yang lain? Dan reformasi seperti apa yang menurut Anda dibutuhkan? Karena seseorang bisa melihat Bank Pembangunan BRICS sebagai respons terhadap kegagalan mungkin untuk mendorong beberapa reformasi tersebut. The failure perhaps of not pushing through some of these reforms. That's right, yeah. My experience in the IMF Benar sekali ya. ultimately led Pengalaman saya di IMF pada akhirnya membuat saya percaya bahwa perubahan mendasar di lembaga-lembaga yang berbasis di Washington seperti IMF dan Bank Dunia sebenarnya tidak mungkin terjadi. we did make some Kami memang membuat sedikit kemajuan pada tahun 2008 dan 2010, ketika krisis keuangan yang mendalam di kedua sisi Atlantik Utara membuat negara-negara maju lebih terbuka terhadap perubahan. able to change. Namun sejak saat itu, tidak ada yang terjadi. Bayangkan, 15 tahun berlalu, dan IMF serta Bank Dunia tetap beku dalam hal perubahan mendasar dalam tata kelola. Jadi saya akan mengatakan secara singkat, seolah-olah IMF dan para pemegang saham utamanya, Eropa dan Amerika Serikat khususnya, bertekad untuk mempertahankan lembaga itu di abad ke-20. Sementara kami, negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya, ingin bergerak ke abad ke-21. Itu berarti memiliki lembaga yang lebih representatif. Let us period to have phrase that's a politik, noise dan memerdi yang bangi. Politically biased than the IMF and the World Bank are. And how do you see Dan bagaimana Anda melihat di IMF struktur kekuasaan informal, kekuatan suara atau penggunaan persyaratan politik? Sejauh mana Anda melihat hal sebagai saya kira yang terus berlanjut? I guess enduring problem? It's an enduring problem. It's getting worse, in fact, I believe. Ini adalah masalah yang terus berlanjut. Faktanya menurut saya masalah ini semakin memburuk, karena bukan hanya tata kelola yang membeku, tetapi juga karena Barat sedang berjuang menghadapi kemundurannya sendiri. Yang saya maksud dengan Barat pada dasarnya adalah Eropa dan Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Blok Barat terus mempertahankan hak istimewa dan kekuasaannya di IMF, dan semakin sering menggunakannya sebagai senjata politik. Seperti yang bisa kita lihat, Barat telah menjadikan segalanya sebagai senjata. Dolar, euro, sistem pembayaran SWIFT, IMF, dan Bank Dunia. Ini berarti, pertama, Barat bersedia melakukan apapun. Barat telah bersedia ke sistem lembaga yang diciptakannya dan dikendalikannya sendiri. Reputation of the institutions that they created and control. So it's a very peculiar situation which we're living now. Jadi ini adalah situasi yang sangat aneh yang sedang kita alami sekarang. Dan itulah sebabnya negara-negara BRICS bersatu, pertama sebagai sekelompok negara, dan kedua untuk membentuk lembaga mereka sendiri, terutama Bank Pembangunan BRICS, di mana saya adalah salah satu anggota pendirinya. Namun Glenn Dyson mengatakan bahwa ini adalah perkembangan yang sangat tak terduga. Ketika saya pertama kali pergi ke Washington pada tahun 2007, dan ketika BRICS mulai berkumpul sekitar tahun 2008, saya tidak mengira mereka akan hingga membentuk bank dan dana moneter mereka sendiri. Tapi kami melakukannya. Mengapa? Bukan karena BRICS bersikap bermusuhan terhadap lembaga-lembaga yang berbasis di Washington, tetapi karena kami menyadari sekitar tahun 2011 atau 2012 bahwa tidak akan ada perubahan mendasar yang terjadi di luar reformasi dana tahun 2008-2010 yang telah kami capai.
Begitu. in 2008, 2010 reformed of the fund, you see. So actually, Jadi sebenarnya Anda sering terlibat, saya juga pernah terlibat dalam pertemuan tahunan itu. Saya tidak tahu apakah Anda ingat, tapi tahun lalu saya mengajukan pertanyaan kepada Presiden Putin. Saya bertanya kepadanya, bagaimana Anda melihat peran BRICS dalam mendolarisasi ekonomi dunia? Dan dia menjawab, lihat, mari kita tenang saja, mari kita lakukan perlahan, kurang lebih seperti itu. Karena katanya, kami tidak menentang dolar, dolar yang menentang kami. Jadi sebenarnya, saya melihat BRICS lebih baik dalam posisi bertahan, sementara Barat yang tidak terbiasa dengan kemunduran, berjuang, menendang, dan berteriak sepanjang jalan ke bawah. Ini situasi yang sangat berbahaya, berbahaya, karena sebuah kekuatan besar yang sedang menuai kersatias daripada biasanya. than in normal times. Yeah, well, it's often said that Ya, memang sering dikatakan bahwa lembaga-lembaga bekerja paling baik ketika mereka mencerminkan distribusi kekuasaan yang sebenarnya. Jadi Aki, ketika seluruh kekuasaan ini bergeser ke timur dan secara umum menjadi lebih beragam dari dunia politik barat, orang akan berasumsi bahwa agar lembaga-lembaga yang sudah ada seperti IMF tetap relevan, mereka harus melakukan reformasi dan menyesuaikan diri dengan realitas baru. Dan jika gagal melakukannya, kita bisa berharap lembaga-lembaga baru akan muncul dan berkembang. Saya rasa itu cara yang masuk akal untuk melihat BRICS. Ya, saya cukup setuju denganmu. Dari mendengarkan berbagai diplomat dan ekonom, saya mendapat kesan bahwa tujuannya bukan untuk menenggelamkan Amerika ke laut. Sebaliknya, ini lebih tentang melakukan diversifikasi, membuat negara-negara lain menjadi kurang bergantung pada dolar yang tidak dapat diandalkan dan telah dipersenjatai. Dapat saya divorce haiting is kemarin sama. Embokres pendunan relatif Amerika Serikat lebih ini brand foreign BRICS. Preparations in the format of BRICS. I think it's a relative decline of the political West. Saya pikir ini adalah penurunan relatif dari dunia politik barat secara umum, Matt. Lihat saja, bagi mereka semua lembaga ini masih relevan. Kita sering mengatakan bahwa lembaga-lembaga itu semakin tidak relevan, karena alasan yang sudah kamu sebutkan, karena kita merasa lembaga-lembaga itu tidak representatif, tidak inklusif. Namun bagi Barat, sistem dolar, sistem SWIFT, IMF, Bank Dunia, semuanya sebenarnya adalah senjata dalam perjuangan melawan kekuatan baru yang sedang bangkit, terutama Tiongkok, bukan? Jadi saya percaya bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Barat. Dan saya pikir ini adalah faktor utama dalam ekonomi dan politik internasional saat ini. Amerika Serikat bersedia menggunakan semua instrumen dengan cara yang keras dan kadang-kadang penuh kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan yang masih dimilikinya. Kekuasaan itu memang tidak sebesar 10 atau 15 tahun yang lalu, tetapi masih mampu menimbulkan banyak kerusakan seperti yang kita lihat sekarang pada tahun 2025. We see right now in 2025. Well, political economists often make Nah, the point. para ekonom politik sering berpendapat bahwa sebuah hegemon ekonomi ketika berada pada puncak kekuasaan dan penuh percaya diri akan berusaha membangun kepercayaan di sekitar infrastruktur ekonominya, lembaga-lembaga, mata uang, teknologi, dan rantai pasoknya. Namun, hegemon yang sedang mengalami kemunduran akan mempersenjatai semua instrumen kekuatan ekonomi tersebut untuk mencegah munculnya para pesaing, yang pada akhirnya justru memperkuat penolakan terhadapnya. Tadi sedang menyebut soal dolar. Menurutmu, kenapa dolar bisa berfungsi? Why do you think it's become so dysfunctional? Basically because again, it's a weapon now. Pada dasarnya karena, sekali lagi, sekarang dolar telah menjadi senjata, lebih dari apapun. Dahulu dolar diterima dan dipercaya, dan ada keyakinan terhadapnya. Sekarang hal itu tidak lagi berlaku. Mengapa? Karena dolar memiliki satu musuh politik utama, dan musuh itu adalah Amerika Serikat sendiri. Negara itu telah merusak kepercayaan terhadap dolar. Jadi sekarang kita berada dalam situasi yang sangat aneh, yang tidak akan kita bayangkan terjadi, katakanlah, 3 atau 5 tahun yang lalu. AS sedang berusaha memaksa untuk menggunakan dolar. Itu merupakan perubahan total dari apa yang terjadi sejak Perang Dunia II, ketika dolar diterima secara alami. Anda tahu, saya tidak ingin mengidealkan situasi sebelumnya.
Maksud saya, AS selalu menjadi kekuatan hegemonik yang bersedia menggunakan kekuasaan untuk memecah negara, menggulingkan pemerintahan, dan sebagainya. Namun sekarang, seperti yang Anda katakan, di masa kemunduran, kecenderungannya jauh lebih besar untuk menjadi keras dan menindas dibandingkan sebelumnya. Dan hal ini terlihat sangat jelas. Anda mengatakannya dengan tepat, negara-negara di global selatan, bahkan sekutu Amerika Serikat, semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mempercayai Amerika Serikat. Kepercayaan telah hilang. Bahkan jika, katakanlah, Trump digantikan di masa depan oleh presiden yang lebih bersahabat, kepercayaan itu tidak akan mudah dipulihkan. Sangat mudah kehilangan kepercayaan, dan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali setelah hilang. Seperti yang kita ketahui dalam hubungan pribadi, politik, dan internasional. Jadi saya pesimis terhadap segala upaya atau peluang untuk kembali ke situasi yang relatif tenang dan damai dalam hal hubungan geopolitik dengan dunia politik Barat. Jadi Anda sangat mengikuti perkembangan banyak perekonomian dan pemerintahan di seluruh dunia. Sejauh mana Anda merasakan bahwa pembahasan saat ini tentang penyitaan dana kedaulatan Rusia telah, bisa dibilang, menimbulkan ketakutan di sejumlah negara, bukan hanya Tiongkok, tetapi juga India? Seberapa luas kekhawatiran terhadap bisa dibilang berkurangnya keandalan baru ini? Saya rasa hal itu cukup meluas. Hal itu memang sudah ada sejak dulu, karena AS telah mempersenjatai dolar dan di Eropa juga, ingat, serta menyita cadangan emas di London. Jadi Barat memang selalu agak cenderung ke arah itu. Namun menurut saya, perubahan besar, keputusan utama yang menandai hilangnya kepercayaan, adalah keputusan untuk memblokir, membekukan cadangan Rusia pada tahun 2022 setelah invasi ke Ukraina, tidak hanya dalam dolar tetapi juga dalam euro. Jadi, ketidakpercayaan itu juga meluas ke euro, karena euro telah menjadi mark satelit Barat untuk tujuan geopolitik. Jadi menurut saya sekarang masalahnya adalah bahwa Barat tidak lagi dapat dipercaya. Namun penurunan ekonomi, yang saya rasa itulah yang Anda maksud, penurunan ekonomi dalam istilah relatif lebih terasa di Eropa dibandingkan di AS, dan kebangkitannya lebih menonjol di Tiongkok dibandingkan di Amerika Latin. Jadi ketika Anda melihat konsep global seperti global selatan atau global barat, itu tidak cukup. Anda perlu menguraikan kelompok-kelompok ini dan melihat siapa yang semakin kuat, siapa yang semakin lemah, siapa yang stagnan. Dan menurut saya hal utama, menurut pendapat saya adalah kemunduran. Bukan hanya dalam hal ekonomi, Glenn. Saya katakan kepada Anda, saya adalah orang yang berorientasi Eropa dalam pembentukan politik dan budaya. Saya pernah tinggal di Eropa. Saya mengagumi Eropa. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat kelompok pemimpin politik yang begitu lemah seperti yang kita miliki sekarang di Eropa, hampir tanpa pengecualian. Hal yang sama juga berlaku untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat memilih George W. Bush bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Memilih Trump bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Para pemimpin Demokrat seperti Biden juga sangat lemah dan sangat mudah terpengaruh oleh tekanan geopolitik. Jadi maksud saya sungguh luar biasa, benar-benar luar biasa. Melihat benua seperti Eropa, negara seperti Amerika Serikat berada dalam kemunduran yang begitu memalukan. Maksud saya, hal-hal yang telah terjadi, kamu pasti tidak akan percaya ya. Ya, saya juga sering menyampaikan hal itu, bahwa salah satu masalah utama di zaman kita adalah para pemimpin yang lemah secara politik. Terlalu ideologis, tidak kompeten, seperti yang kita lihat di Eropa, bahkan tidak mampu melakukan diplomasi dasar, seperti petualangan Belanda baru-baru ini, yang pertama-tama menyita Nexperia, perusahaan teknologi Tiongkok itu, lalu terkejut dengan konsekuensinya. Dan sekarang mereka harus mengembalikannya. Maksud saya ini, Sanglit Dewa nia, Harry demikilit Mothang, Kuat Merkipa Kumbebethastik all. Scantrain berkapt tor Salun Buerdia and Samerbor, Spool Manamis Defo, Naumberdi, Infesta, de that spore.
value of investments in Europe. It's just extraordinary self-harm is where I'm getting Ya, at. itu benar-benar seperti menyakiti diri sendiri. Itulah maksud saya. Tapi dalam hal dolar, Anda tadi menyebut bahwa Putin pernah berkomentar bahwa Rusia bukan yang meninggalkan dolar, justru dolar yang meninggalkan Rusia. Atau lebih tepatnya, yang memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Tapi apa sebenarnya proses dedolarisasi itu? Karena banyak orang berpikir hal itu bisa dilakukan hampir seketika, padahal tidak. Apakah ini soal kemampuan untuk melakukan diversifikasi? Asim Zimimber, kayaknya net. Ematim potnya, Tiongkok juga bisa insentif untuk terus mengenai dolar. Some incentive to continue to use the dollar as well. That's a crucial question, the one you're raising now. Itu pertanyaan yang sangat penting yang sedang Anda angkat sekarang. Karena pada akhirnya yang kita hadapi adalah kesediaan ekonomi Barat untuk melanggar hak milik dalam skala besar dalam hal ini, seperti yang Anda sebutkan dengan Belanda, dan juga dengan pembekuan cadangan Rusia, dan sekarang semua pembicaraan tentang benar-benar menyitanya. Jadi, dolar berada dalam ancaman karena semua ini. Dan dedolarisasi telah menjadi isu besar. Saya telah menulis tentang hal ini sejak 2023 secara lebih atau kurang sistematis. Dan saya telah menekankan bahwa dedolarisasi pada akhirnya berarti, ya, ini memang hal yang kontroversial ngomong poin yang sedang saya sampaikan ini. By the way, this point I'm making now, the de-dollarization ultimately means Dedolarisasi pada akhirnya berarti bergerak menuju mata uang cadangan baru. a number of reasons. Karena berbagai alasan saya tidak percaya dolar akan tetap sepenting dulu, begitu juga dengan euro. Tetapi keduanya tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka sedang menurun. Uang internasional pada dasarnya mencerminkan keadaan geopolitik. Jadi jika Amerika Serikat dan Eropa sedang menurun, mata uang mereka juga akan menurun dalam hal bobot relatifnya. Siapa yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan dolar? Bukan euro, bukan juga mata uang barat lainnya. Apakah akan menjadi emas? Ya, itu sedang terjadi. Runtuhnya kepercayaan telah membuat bank-bank sentral besar tidak punya pilihan selain beralih ke emas. Apakah bisa jadi renminbi? Saya bahagia mengapain beberapa minggu di Tiongkok dan membahas hal ini dengan banyak pakar Tiongkok. Saya berhubung dengan Foysan. Itu kita kuat bahwa Tiongkok ragu untuk mengajukan mata uang jarak dan beda kita lasan jika tidak pas jika mau. Jika saya benar, satu-satunya alternatif adalah membangun versus World Sen, bikin mata uang global. Kalau kita tuh mau tahu kemauan global dengan blow percahuan geopolitik yang ada di dunia saat ini. Memang itu perlu disponsori sekelompok negara dia, mungkin hanya dari Global South. Dan hal itu dikira sesuatu dari militer basur dia benar-benar uang internasional. In terms of international money. And it's that last in Tiongkok that the Jusbascom berwartaw baru. To hold the new reserve currency. Well, China is torn between the pros and cons of having its. Nah, Tiongkok sedang dihadapkan pada dilema antara keuntungan dan kerugian jika mata uangnya memainkan peran yang lebih besar di tingkat internasional. Keuntungannya sudah jelas, biaya pinjaman yang lebih rendah, perlindungan terhadap penggunaan keuangan sebagai senjata, dan pada akhirnya kemampuan untuk menggunakan kekuatan itu sendiri. Namun kerugiannya, menurut saya, sangat serius bagi Tiongkok. Karena untuk menjadi mata uang global, mereka harus bisa menerima beberapa perubahan dalam model ekonomi mereka yang paling diragukan. Mereka perlu memberlakukan konvertibilitas penuh mata uang mereka di dalam negeri, dan mereka harus menerima apresiasi nilai mata uang tersebut. Appreciation of the currency. Why? Because Mengapa? Karena siapa yang akan menuntut renminbi sebagai mata uang internasional jika Anda tidak dapat sepenuhnya menukarkannya ke mata uang lain sesuka hati? Itu yang pertama. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan. Arus modal besar yang masuk dan keluar dari ekonomi Tiongkok dapat mengganggu stabilitas yang telah mereka capai dengan susah payah. Lalu, ada masalah apresiasi. Jika mata uang Anda banyak diminati di luar negeri, nilainya cenderung meningkat. Lihatlah dari sudut pandang Bank Sentral Tiongkok. Renminbi tidak militer Tiongkok untuk digunakan. Permintaan meningkat, mata uang tersebut bagi cara mengatasinya.
Sejauh menulis untuk sendiri jadi memiliki konsekuensi sendiri. You can, of course, allow it. You can also buy foreign currency. Dan juga bisa membeli mata uang asing dan menjual RMB untuk kita pembelinya. Look what happens. Tapi kemudian, Bank Sentral Tiongkok menerima apa euro, dolar, dan euro yang tidak ingin mereka kumpulkan karena alasan keamanan, bukan? So China will Jadi di langkah terakhir, Tiongkok mungkin akan kontrol arus modal masuk, yang akan menjauhkan mata uang mereka dari peran internasional utama manapun, dan bahkan membalikkan proses internasionalisasi yang sudah mereka capai sampai tingkat tertentu. Saya mungkin salah tentang hal ini, karena ini adalah isu yang sangat kontroversial. Saya merasa hal ini juga kontroversial di Tiongkok. Namun saya percaya bahwa orang Tiongkok mungkin akan mencoba menguji situasinya terlebih dahulu. will probably test the temperature of the waters. They're doing that already, allowing Mereka sudah melakukannya, mengizinkan penggunaan RMB mereka sendiri secara hati-hati di luar Tiongkok. Tapi kamu tahu, di Brasil kami punya pepatah dalam sepak bola, kamu tidak mengubah tim yang sedang menang. Jadi mengapa Tiongkok harus mengubah model ekonomi yang telah begitu sukses selama beberapa dekade terakhir? Setiap perubahan pasti akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebagai contoh, apresiasi nilai mata uang. Apakah Tiongkok benar-benar ingin mengikuti nasihat Barat yang sudah lama ada seperti yang kamu tahu, untuk membiarkan mata uang mereka terapresiasi? Apakah mereka akan melakukannya? Maksud saya, tidak ada negara di selatan global yang makmur dengan mengikuti nasihat Barat. Saya bisa mengatakan itu dari sudut pandang Amerika Latin. Kami mengikuti konsensus Washington dalam banyak hal, dan kami tidak berhasil. to a large extent. We're not successful. We liberalized the capital account. We allowed our currencies to appreciate. Kami meliberalisasi akun modal. Kami membiarkan mata uang kami menguat. Kami mengalami deindustrialisasi, sama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Jadi saya pikir orang Tiongkok adalah bangsa yang sangat berpengalaman. Mereka mengikuti, tanpa pernah mendengarnya, sebuah maksim dari Otto von Bismarck, yang biasa berkata, saya tidak belajar dari pengalaman, saya hanya belajar dari pengalaman orang lain. Jadi, jika kita melihat pengalaman Amerika Serikat, pengalaman Amerika Latin, apa yang terjadi Amerika Utara sebagai hegemon moneter global, mereka tahu semua itu. Berkesimpulan bahwa mereka itu sukses sebagai studi negara. Mereka sangat sistematis dalam belajar, setting Graham Brennan dan Capleton Bonport Rain too. Mistakes and good decisions. I like the Bismarck quote, by the way. Saya suka kutipan Bismarck, omong-omong. Tapi bagaimana dengan BRICS? Apakah kelompok itu berada dalam posisi untuk memfasilitasi sebuah alternatif? Banyak orang telah membicarakan kemungkinan adanya mata uang BRICS, tetapi dari sudut pandang lain, hal itu tampak kurang mungkin. Kemungkinan besar juga akan menghadapi banyak perlawanan internal. Terutama, setiap kali saya berbicara dengan diplomat atau duta besar India, mereka selalu berkata, "Oh tidak, kami meverifikasi mau bersama." Bisakah kamu menjelaskan hal itu? Menurut Turimba, akhir jalannya apa yang mereka show to keep helpful? Why would there be resistance to it? Well, you know what? Right now I'm finalizing a paper that it's called. Nah jadi begini, saat ini saya sedang menyelesaikan sebuah makalah berjudul Jalur Menuju Mata Uang Cadangan Baru. Di situ saya mengakui poin yang baru saja Anda sampaikan, yang memang sangat penting. Tidak ada kesatuan penuh di dalam BRICS mengenai hal ini. India tentu saja menjadi salah satu faktor yang menolak. Faktor lain yang jarang dibicarakan adalah sikap bank sentral kita, yang sangat konservatif dan tidak suka memikirkan, apalagi membayangkan, perubahan semacam ini, penciptaan mata uang cadangan baru. Bahkan langkah-langkah yang lebih sederhana pun ditolak oleh India dan oleh bank sentral kita. Jadi ini bukanlah usulan yang mudah. Bagaimana saya harus menanggapi hal ini dalam makalah yang sedang saya selesaikan? Pertama, kita harus menyadari bahwa setiap mata uang baru atau inisiatif baru di bidang keuangan sebaiknya tidak dilakukan oleh BRICS secara keseluruhan, melainkan berpusat pada BRICS, katakanlah begitu. Sebagian besar anggota BRICS mungkin akan ikut, tetapi tidak harus semuanya. India mungkin ingin tetap di luar dan bergabung nanti, mungkin saja. Jadi kita tidak perlu terhambat oleh keharusan untuk menggerakkan setiap anggota. Lihat saja BRICS sekarang, 10 negara. India mungkin enggan,
Begitu juga Uni Emirat Arab mungkin enggan karena alasan politik. political reasons. Ethiopia dan Mesir mungkin juga enggan mengingat hubungan mereka dengan IMF. Relations with the IMF. Saat ini mereka bergantung pada IMF. Jadi mereka mungkin akan sangat berhati-hati untuk bergabung dengan inisiatif apapun yang bisa menyentuh urat sensitif Barat. Begitu maksudnya. Touch on the raw nerves of the West, you see. So definitely, if you look at Jadi sudah pasti jika kita melihat dunia, panggung global, setiap inisiatif semacam itu harus berpusat pada BRICS. Namun, inisiatif tersebut juga bisa datang dari negara-negara di luar BRICS, negara mitra, atau bahkan pihak lain yang mungkin ingin bergabung. Jadi yang terbentuk bukanlah kelompok BRICS, melainkan kelompok yang berpusat pada BRICS, dan tentu saja berpusat pada Tiongkok. Itu poin lainnya. Salah satu kesulitan yang kita hadapi dalam membayangkan inisiatif multilateral baru adalah besarnya ukuran relatif Tiongkok dalam kelompok manapun, dalam susunan negara manapun yang mungkin dibentuk untuk inisiatif semacam ini. Jadi ada banyak tantangan. this sort of initiative. So there are many challenges. I would say now the prevailing view, Glenn, which you Saya akan mengatakan pandangan yang berlaku sekarang, Glenn, yang mungkin sudah pernah kamu dengar, adalah, oh, baiklah, kami menyelesaikan transaksi internasional kami, itu cukup berhasil. Itulah yang secara terbuka dikatakan oleh pihak India. economic flaw in this Namun, ada kelemahan ekonomi besar dalam argumen yang digunakan India ini. national transaction. Transaksi internasional dalam mata uang sendiri hanya bisa membawa kamu sejauh itu, karena sistem ini tidak memungkinkan keberlanjutan surplus dan defisit perdagangan antar negara. Jadi, apa yang dibutuhkan? Kamu selalu membutuhkan uang, uang yang dapat dipercaya. Dolar tidak lagi memenuhi peran itu, euro juga tidak, renminbi ragu untuk memainkan peran tersebut, dan emas tidak berfungsi dengan baik. Jadi kamu memerlukan semacam uang internasional untuk melakukan dedolarisasi secara lebih menyeluruh. International money to de-dollarize more fully. It's not by chance, Glenn, that Bukan kebetulan bahwa Donald Trump sangat konsisten dan sangat berhati-hati, luar biasa berhati-hati, dalam cara ia membingkai persoalan ini. Ia berkata, kita tidak akan membiarkan peran euro sebagai mata uang cadangan internasional terancam. Jadi, ia telah mendapat nasihat yang baik dari timnya. Jangan abaikan ini. Negara-negara BRICS sedang mencoba menyusun langkah berbeda. Peringatkan mereka, ancamlah mereka. Dan itulah yang ia lakukan. Ia sangat pandai mengancam, dulu sangat pandai melakukannya. Sekarang ia mulai kehilangan sedikit kredibilitasnya. Isu yang ia angkat ini adalah persoalan ekonomi politik internasional yang sangat rumit. Tetapi yang ia tetap kita, karena saya tidak percaya dolar dan euro dapat memulihkan kredibilitasnya. Jadi kita perlu alternatif. their credibility. So we would need to look for alternatives. Yeah, the first rule to economics seems to always Nah, be aturan pertama dalam ekonomi tampaknya selalu soal prediktabilitas, yang masuk akal. Negara-negara berbeda menginginkan perubahan yang lambat dan bertahap berdasarkan pengujian, bukan melakukan sesuatu yang revolusioner yang bisa mengganggu pasar. Tapi, tanpa mata uang bersama, apakah mungkin, atau mungkin lebih realistis, untuk memiliki sekeranjang mata uang? Karena setelah Perang Dunia Kedua, ada beberapa gagasan yang didorong, terutama oleh Inggris, yang alih-alih hanya bergantung pada dolar AS sebagai mata uang cadangan, lebih memilih hak penarikan khusus yang didasarkan pada sekeranjang mata uang. IMF memang bergerak cukup jauh dengan hal itu. Tapi apakah ada pemikiran serupa di BRICS atau mereka menempuh jalur yang berbeda? It's important to understand, Glenn, that the BRICS are not a revolutionary force. Penting untuk dipahami, Glenn, bahwa BRICS bukanlah kekuatan revolusioner. Mereka tidak pernah menjadi demikian. Saya bisa katakan berdasarkan pengalaman saya di dalam proses BRICS, bahwa BRICS sangat berhati-hati, selalu sangat waspada. Oh, bahkan Rusia. Rusia secara efektif sedang berperang dengan NATO dan bahkan Rusia pun sangat berhati-hati. Jadi ini adalah kekuatan reformis. Ngomong-ngomong, saya ingin memperjelas satu hal. Tidak ada seorang pun di pihak BRICS yang berpikir untuk membuat mata uang cadangan bersama seperti euro. Kami memikirkan mata uang internasional paralel yang terbatas pada transaksi internasional di antara negara-negara tersebut. Dan ini bisa berbentuk seperti yang Anda katakan sebuah keranjang mata uang, keranjang seperti SDR, bukan mata uang seperti euro. Itulah perbedaan utama yang harus dipahami. SDR adalah ide yang bagus. The SDR was a good idea
It was created by in my native town. Itu dibuat di kota kelahiran saya, Rio de Janeiro, pada tahun 1969 dalam sebuah pertemuan internasional But it IMF. has not become Namun itu tidak pernah menjadi mata uang internasional. because the US Mengapa? Karena Amerika Serikat tidak pernah menerimanya. never accepted Amerika Serikat tidak pernah mendukung apapun yang bisa menyaingi dolar. things that rival Hal itu terlihat sepanjang sejarah, mereka sangat bermusuhan terhadap euro. the euro. Remember, Ingat, Amerika Serikat secara sistematis bermusuhan terhadap euro. Semua ekonom Amerika yang berbicara tentang peluang keberhasilan euro bersikap negatif, terlalu negatif, seperti yang kemudian terbukti. as it turned out. Namun mereka mengendalikan IMF, jadi mereka tidak akan mengizinkannya. Mereka memiliki hak veto atas keputusan yang mengatur SDR, hak penarikan khusus, dan mereka menggunakan hak veto itu. Saya ingat selama 8 tahun saya di Washington, di IMF, saya kami beberapa kali mencoba untuk memperkuat peran SDR. Amerika Serikat the smord. Increase the role of the SDR. The US never allowed it. It didn't even come to voting in the board because the US Itu bahkan tidak sampai pada tahap pemungutan suara di Dewan, karena Direktur AS selalu memberi sinyal bahwa hal itu akan diveto. Jadi, apa gunanya membawanya ke dalam diskusi? Dewan AS dengan tegas menentangnya. Jadi ini sulit. Rekan-rekan saya dari India, saya selalu berkata kepada mereka, lihat apa alternatif dari mata uang cadangan yang bisa kita bangun. Itu adalah Tiongkok. Mata uang Tiongkok. Apakah kalian menginginkannya? Mereka tidak punya jawaban untuk itu, karena mereka bermusuhan terhadap Tiongkok. Tetapi pada saat yang sama, takut memancing ketidaksenangan AS. Ini mungkin akan berubah, Glenn. Trump selalu sedikit membantu kami, dan dia menikam India dari belakang dengan tarif tinggi. Jadi hubungan istimewa yang India kira dimilikinya dengan Amerika Serikat mungkin sebenarnya tidak ada, dan mungkin sekarang mereka menyadarinya. may not really exist, and perhaps they realize that now. Well, if de-dollarization is to a large Nah, jika dedolarisasi dalam banyak hal didorong oleh upaya lindung nilai terhadap meningkatnya risiko AS menanggung utang yang tidak berkelanjutan dan mempersenjatai mata uangnya, maka hal itu bisa memaksa negara-negara BRICS untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Maksud saya, jika dolar menjadi kurang dapat diandalkan, maka mempertahankan status quo tidak akan memberikan banyak kepastian. Kita melihat misalnya dengan Trump, bahwa ia memperingatkan siapapun yang mencoba melakukan dedolarisasi akan dikenai sanksi. Ada kontradiksi yang melekat di situ, karena ancaman sanksi dan paksaan ekonomi yang terus-menerus justru mendorong negara-negara untuk melakukan dedolarisasi. Ini agak seperti mengancam akan mengebom Iran jika mereka mengembangkan senjata nuklir. Itu justru akan mendorong mereka melakukannya. Dan saya ingin tahu, semakin itu melihat kemungkinan dolar masuk ke dalam spiral semai, atau dalam petoveran, di mana BRICS dari seminggu wising dan lebih shalni dan revolusioner. Yeah, take a more daring revolutionary step. I agree with the way you put the matter. Saya setuju dengan cara Anda merumuskan masalah sebelum pertanyaan Anda, yang memang sangat penting. Saya telah menekankan, termasuk dalam makalah yang sedang saya selesaikan, bahwa Amerika Serikat sedang mengalami penurunan relatif yang lambat, dan begitu juga Eropa, meskipun penurunan Eropa sedikit lebih cepat. Namun, kita mungkin akan mencapai semacam titik balik, yang bisa berupa krisis keuangan internasional baru, yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa. Arzdalsep temaitaan terjujur inovor ne puedupusmiern. Iskang, seaction with personal ini. Bedoord krisis lehman, do caris mesa gestep des tetembrunung ord. The dollar was still seen as a safe haven. So we had the paradoxical effect of a crisis. Jadi kita memiliki efek paradoks dari krisis yang berasal dari sistem keuangan Amerika Serikat yang justru memicu pelarian menuju aset berkualitas. Now, I believe Dan yang dimaksud dengan kualitas di sini adalah dolar, seperti yang Anda lihat. the US dollar will no Sekarang, saya percaya, dan mungkin saya salah, tetapi saya percaya bahwa dolar AS tidak akan lagi memainkan peran sebagai tempat berlindung yang aman. United States burst. Jika terjadi krisis, misalnya gelembung di pasar saham dan aset di Amerika Serikat pecah, seperti yang kali dari Thor jadi top menilai balance setiap bulan di sistem keuangan barat. Apa yang akan terjadi? Nilai dolar AS akan menurun, dengan orang-orang melarikan diri dari Amerika Serikat menuju emas, dan kemudian Tiongkok harus mewarnai jaminis stupor jazz dirinya sendiri. The renminbi
And then China will have to ask itself a question: what do I do with these massive portfolios? Apa yang harus saya lakukan dengan arus masuk portofolio besar-besaran ini yang datang dari orang-orang yang melarikan diri dari dolar ke mata uang saya? Jika Anda mengizinkan mereka masuk, Anda akan mendapatkan apresiasi nilai mata uang dan potensi volatilitas modal yang mungkin keluar dalam waktu dekat, persis seperti yang kita lihat di Amerika Latin. Saya tidak berpikir Tiongkok akan menerima hal itu. Jadi, poin yang saya tekankan dalam perdebatan tentang hal ini adalah, lihat, teman-teman kita mungkin sedang mempertaruhkan terjadinya kehancuran besar. Mari kita bahas gagasan-gagasan ini sekarang. Anda tahu, Radhika Desai, rekan kita di Baldi, seorang cendekiawan India, dalam sebuah debat yang baru-baru ini diselenggarakan Baldi mengatakan dengan sangat jelas, lihat, mungkin akan ada kehancuran di Amerika Serikat, dan kita semua terifal butuh mencari alternatif. Jadi mengapa alternatif itu sekarang? So why not discuss the alternatives now? You see, because people will be surprised. Karena orang-orang akan terkejut melihat kerusakan yang dapat timbul dari kehancuran besar di Amerika Serikat atau Eropa dalam situasi saat ini, ketika AS dan Eropa sudah sangat lemah. Sangat lemah mungkin berlebihan, tetapi mereka memang sedang mengalami kemunduran relatif. Jadi saya pikir kita harus bersiap menghadapi masa-masa sulit. Dan saya tahu bahwa negara-negara BRICS agak berhati-hati, bertentangan dengan persepsi umum dan retorika agresif Donald Trump yang mungkin menyiratkan sebaliknya. Saya pikir Trump melebih-lebihkan BRICS dalam arti ia percaya mereka bersekongkol untuk menurunkan dominasi dolar. Padahal sebenarnya kami sangat berhati-hati, terlalu berhati-hati menurut saya. Kita perlu memberanikan diri dan menyadari bahwa jika melihat kondisi dunia, tidak ada tempat lain untuk berlindung selain negara-negara pasar berkembang besar yang mengirim serta negara BRICS. Emerging market countries that are mostly BRICS countries. Huh? Yeah, well, whenever one speaks to general... Ya begini, setiap kali seseorang berbicara dengan para jenderal dan pemimpin militer lainnya, mereka selalu menekankan hal yang sama. Mereka memiliki rencana perang untuk hampir setiap skenario. Kalau terjadi perang besok, kamu tidak ingin tertangkap basah tanpa persiapan. Akan masuk akal jika para ekonom juga memiliki beberapa rencana. Maksud saya, jika kamu melihat dolar AS mulai melemah, itu bisa mencapai titik balik yang nyata, seperti yang kamu katakan. Jadi seharusnya ada beberapa rencana. Tidak harus langsung dijalankan, tapi setidaknya punya peta jalan kemungkinan arah yang bisa diambil. Tapi bagaimana pendapatmu tentang ancaman Trump untuk menghancurkan BRICS? Kamu bilang dia menyebut BRICS sebagai konspirasi. Saya rasa itu memang kata yang dia gunakan juga, bahwa itu adalah konspirasi terhadap AS. Tapi dia juga pernah membuat beberapa komentar tentang keinginannya untuk menghancurkan BRICS. Dia membuat klaim yang sangat aneh bahwa banyak negara keluar dari BRICS karena ancaman hebat darinya, meskipun dia tidak memberikan contoh apapun. Di sisi lain, dia pernah menyarankan bahwa Spanyol adalah bagian dari BRICS, jadi mungkin dia berpikir Spanyol keluar dari BRICS. Saya tidak begitu yakin. Namun, keinginan untuk memecah BRICS dan menimbulkan perpecahan internal tampaknya cukup nyata, dan akan ada banyak kekuatan politik di Washington yang mendukung hal itu. Apakah Anda melihat hal-hal seperti ini benar-benar terjadi? Dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan AS untuk memecah negara-negara tersebut? Well, you know, the US under Trump is driving... Ya kamu tahu, Amerika Serikat di bawah Trump sebenarnya justru membuat negara-negara itu semakin bersatu. Karena AS menyerang sekutu-sekutu tradisionalnya. Menyerang Eropa, menyerang Kanada, menyerang India. Dan India dulunya adalah negara yang lebih terhubung, atau mungkin masih lebih terhubung dengan Amerika Serikat. Jadi menurut saya ada ketidaksesuaian, Glenn, antara retorika Trump dan tujuan yang ia nyatakan, serta tindakan nyata yang ia ambil, yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Lihat saja, jika AS lebih realistis tentang kekuatannya sendiri saat ini, negara itu berusaha bergabung dengan sekutu-sekutu tradisionalnya untuk ancaman itu datang dari BRICS, terutama dari Tiongkok dan Rusia. Tapi justru sebaliknya, hal itu merusak hubungan dengan Barat
Eropa, Kanada. Mungkin sekarang Kanada terlihat lebih mudah diajak bekerja sama, dan Eropa berusaha menyenangkan Trump. Tapi kita tahu, kamu lebih tahu dari saya, bahwa orang Eropa sangat membenci apa yang telah dilakukan Trump sejak ia kembali menjabat. Hal yang sama berlaku untuk Kanada. Hal yang sama juga berlaku untuk Meksiko, negara lain yang dekat dengan Amerika Serikat. Jadi saya pikir Trump terus-menerus menembak kakinya sendiri. Terus-menerus. Kembali ke isu yang kita sebutkan tadi sebelumnya, ketidakpemimpinan di Barat membuat Barat sangat sulit melawan. Kau lihat secara teoretis, kita bisa saja memiliki skenario di mana Amerika Serikat memperbaiki keadaannya, Eropa juga, dan terjadi pembalikan dari kemunduran. Hal itu pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, bahkan dalam sejarah yang relatif baru. Ingat, pada tahun 1970-an, AS sedang mengalami kemunduran, lalu pada tahun 90-an di bawah Volcker dan Reagan, mereka memulihkan posisi relatifnya. Tapi ada dua hal. Pertama, AS tidak lagi seperti dulu. Dan kedua, Tiongkok saat itu bukanlah pesaing. Sekarang Tiongkok telah menjadi pesaing utama, dan Rusia telah menjadi jauh lebih kuat. Jadi mereka tidak bisa memainkan trik yang sama lagi. Singkatnya, saya tidak berpikir Donald Trump adalah reinkarnasi Ronald Reagan. Jadi kemunduran itu akan terus berlanjut, dan mungkin akan menjadi lebih tajam jika terjadi krisis keuangan di Amerika Serikat. Now in public, the European leaders, Sekarang, di depan umum, para pemimpin Eropa memanggil Trump ayah dan menganggap dia hal terbaik sejak roti tawar ditemukan. Tapi begitu mereka kembali ke Eropa, mereka membencinya. Ya, itu bukan rahasia. Namun sebelumnya, Anda menyebutkan bahwa salah satu tantangan dalam BRICS adalah kekuasaan Tiongkok yang tidak seimbang. Memang, bisa dikatakan bahwa lembaga itu akan lebih stabil jika ada keseimbangan kekuasaan internal yang lebih baik di dalam kelompok tersebut. Tentu saja, hal ini bisa membaik seiring mereka memasukkan negara-negara besar seperti Indonesia. Lebih banyak raksasa dalam blok sama. it's more giants inside the same block, so China will still be the leading economy. Jadi Tiongkok masih akan menjadi ekonomi terdepan, tetapi dengan kemampuan yang lebih terbatas untuk mendominasi. Saya pikir hal ini akan memberikan efek menenangkan bagi anggota lainnya. Namun saya selalu memberikan komentar yang sama. Semua anggota BRICS lainnya mengakui bahwa Tiongkok adalah mesin utama, bahwa ia mendorong BRICS maju semata-mata karena memiliki kemampuan tersebut. Karena semua orang ingin ini menjadi klub multipolar, bukan IMF lain yang dijalankan oleh Amerika atau Tiongkok. Mereka tidak ingin Tiongkok menjadi pihak yang dominan. Tapi bagaimana Anda melihat hal ini berkembang, misalnya dalam diskusi internal tentang kekuatan suara di dalam Bank Pembangunan Baru BRICS? Apakah itu menjadi sumber gesekan utama di sana atau? Is this a key friction there, or? No, I think you made the point very well, but not. Tidak, saya pikir Anda sudah menyampaikan poinnya dengan sangat baik, tapi bukan di situ. Maksud saya tidak ada gesekan soal hak suara di dalam New Development Bank, karena lembaga ini didirikan berdasarkan perjanjian pada tahun 2014. 5 anggota pendiri, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, memiliki kekuatan suara yang setara, sekitar 18% sekarang, karena beberapa negara telah bergabung dengan bank tersebut di luar 5 negara awal. Namun, poin utama yang Anda sangat relevan. Itu benar-benar pertanyaan krusial bagi BRICS, Anda tahu. Karena mari kita lihat bagaimana hal itu berkembang. Begini, saya sering menonton debat Anda dengan tokoh-tokoh terkemuka Barat. Izinkan saya terkropar dekat, tahukah saya benar? Let me summarize. Just check if I'm correct. If you look at a scholar like John, Jika Anda melihat seorang seperti John Mearsheimer, ia akan mengabarkan bahwa Kong akan memain kekuasaan yang biasa. Geopolitik, dominasi, egoisme, dan sebagainya. Di sisi lain, Jeffrey Sachs percaya bahwa Tiongkok dapat memainkan peran yang berbeda berdasarkan sejarahnya pada ajaran Konfusianisme dan seni. Pertanyaan yang selalu saya tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah Tiongkok akan tetap berpegang pada kebijakan tradisionalnya tentang hubungan damai dengan negara lain, tanpa memaksakan kehendaknya? Atau apakah seiring bertambahnya kekuatannya, hal itu akan membuatnya besar kepala, dan Tiongkok akan menjadi Amerika Serikat kedua?
Kita berharap yang terbaik, China will become a second tetapi United States. bersiap untuk yang terburuk. We hope for the best, but prepare for the worst. I mean, countries like Brazil are large enough. Maksud saya negara-negara seperti Brasil cukup besar, Brasil, India, Rusia, untuk menyadari bahwa kita tak ingin menukar 6 dengan setengah lusin, yang berarti menukar hegemoni AS dengan hegemoni Tiongkok. Tidak. Misalnya, jika kita melanjutkan pembahasan tentang mata uang cadangan baru, kita perlu memastikan bahwa peran Tiongkok dalam sistem moneter baru tidak terlalu dominan. Jika tidak, kita akan kembali ke titik nol dalam hal hubungan internasional. Jadi, persoalannya adalah apakah Tiongkok bisa bersikap konstruktif dalam arti menyadari bahwa ia kuat, tetapi tidak seharusnya menekan kepentingan negara lain, bukan begitu? Saya percaya ada kemungkinan Tiongkok bisa berbeda, tetapi mari kita lihat apakah Mearsheimer atau Sachs yang membahas isu ini dengan lebih tepat. Saya baru saja kembali dari Tiongkok kemarin, di mana saya memberikan beberapa kuliah di universitas, terutama tentang geoekonomi Rusia. Namun, saya juga menekankan bahwa cara Tiongkok diakomodasi sangat bergantung pada apakah negara itu menjadi hegemon atau pada dasarnya yang pertama di antara yang setara dalam sistem multipolar. Negara-negara seperti India menginginkan multipolaritas, dan mereka tahu bahwa mereka membutuhkan Tiongkok untuk itu. Tetapi jika Tiongkok memilih hegemon, hal ini berpengaruh membalikan seluruh truth ini. Bahkan Rusia, yang menganggap Tiongkok sebagai sekutu utama mereka, mitra negara yang paling penting. Jika Tiongkok berubah menjadi seperti Amerika, berusaha untuk mendikte, maka, kamu tahu, hal itu akan menimbulkan ketakutan di hati Kremlin. Mereka tidak akan menerima hal itu. Dan bahkan bagi Amerika Serikat, tampaknya salah satu kekhawatiran utama tentang Tiongkok adalah bahwa retorikanya berpusat pada gagasan ini. Apakah kita yang harus menjadi hegemon, atau Tiongkok yang harus menjadi hegemon? Namun jika ada pilihan ketiga, jika Tiongkok justru memfasilitasi sistem multipolar, maka hal itu akan sangat berbeda bagi Amerika. Karena mereka bisa sedikit mundur kembali melintasi Atlantik dan Pasifik. Mereka bisa memulihkan kekuatan mereka. Mereka bisa membangun kembali ekonomi mereka. Maksud saya, seluruh dunia akan mendapat manfaat dari Amerika Serikat yang sedikit lebih stabil secara ekonomi, sosial, dan politik. Jadi saya pikir seluruh dunia akan memandang dengan sangat positif terhadap Tiongkok yang lebih berkomitmen pada multipolaritas. Sementara Tiongkok yang hegemonik mungkin bahkan akan membuat sekutu utamanya berbalik melawannya. Susmais berderit inif and stepped faith in breed. MHG ithim athwero in stara inomihais. In men, sisos memberi tespide, memberi rim efaldo fuf system still people. Multipolar system for time being though. Yeah, for the time being, their rhetoric is exactly that. Ya, untuk saat ini, retorika mereka memang seperti itu. Mereka memandang diri mereka sendiri. Mereka menampilkan diri mereka sebagai anggota dari Global South. Saya rasa mereka tidak menggunakan istilah yang baru saja kamu sebutkan. Tapi itu cara yang bagus untuk mengungkapkannya. Apakah Tiongkok akan menjadi yang pertama di antara yang setara atau menjadi Amerika Serikat yang baru bukan? Saya tidak yakin. Melihat dua pilihan yang kamu paparkan, mana yang akan dipilih oleh Tiongkok? Tapi saya percaya bahwa AS tidak bersedia menerima lanskap geopolitik yang seimbang. AS masih ingin menjadi nomor satu. AS kecanduan nomor satu. US is addicted to being number one. I really have to tell you, when I was in the IMF and Saya harus mengatakan, ketika saya berada di IMF dan juga dalam proses G20 sebagai delegasi Brasil, satu hal yang sangat menarik perhatian saya, Glenn, adalah bahwa bekerja dengan orang Amerika itu tidak mudah. Bahkan ketika kita sependapat dengan mereka. Mereka begitu arogan, begitu yakin dengan posisi mereka sendiri, sehingga mereka tidak membiarkan diplomasi benar-benar berjalan. Jadi ini situasi yang sangat aneh. Negara itu benar-benar kecanduan hegemon dunia. Dan mengapa mereka memandang Tiongkok dengan begitu tidak nyaman? Karena Tiongkok jelas merupakan sumber utama persaingan yang mereka hadapi di dunia. Dan Tiongkok sangat berbeda dari para pesaing yang mereka hadapi sebelumnya. Ambil contoh Uni Soviet. Kekuatan militernya besar, tetapi ekonominya lemah.
Then Japan came in as a threat. Lalu Jepang muncul sebagai ancaman yang dianggap berbahaya, lemah secara politik, lemah secara militer, tetapi kuat secara ekonomi. Sekarang Tiongkok memiliki kedua kekuatan itu, kuat secara ekonomi dan juga kuat secara militer. Jadi Amerika Serikat belum pernah menghadapi tantangan seperti ini, dan mereka menghadapinya pada saat mereka lemah secara internal, secara politik, ekonomi, dan sosial. Jadi saya percaya, dan saya setuju dengan Anda, dunia akan jauh lebih baik jika AS menyadari bahwa dunia sedang berubah. Dunia tidak akan kembali ke masa unipolar dalam waktu dekat, atau mungkin tidak akan pernah. Dan mereka seharusnya berperan dalam mewujudkan kerjasama yang damai dan harmonis. Sebagian besar hal itu ada di tangan Amerika Serikat, tetapi mereka tidak akan mengambilnya. It largely lies in the hands of the United States. They won't take it, though. And the Chinese, I believe, are... Dan menurut saya, Tiongkok saat ini berada di persimpangan, di mana mereka melihat kedua arah sekaligus. Ketika saya tinggal di Tiongkok, saya terkesan oleh sebuah komentar yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, seorang perempuan. Pers bertanya kepadanya, apa pandangan Tiongkok tentang kepemimpinan di dunia? Dan dia menjawab, bukan kepemimpinan, tapi kewajiban. Itulah cara lama Tiongkok menjaga profil yang relatif rendah, berfokus pada kerjasama yang saling menguntungkan negara-negara selatan global, sungguh-sungguh, bukan sekadar retorika. Karena jika Tiongkok menjauh dari hal itu dan mulai bertindak seperti Amerika Serikat yang baru, maka tentu saja seluruh dunia akan menolak. Rusia, seperti yang Anda katakan, India, Brasil, dan negara-negara lain di sekitar Tiongkok. Other countries in the neighborhood of China. So I think China would be... Jadi saya pikir Tiongkok sebaiknya mengambil sikap yang sangat lembut dan kooperatif terhadap seluruh dunia. Terutama karena tanpa ilusi, Amerika Serikat tidak akan berhenti menyerang Tiongkok dengan berbagai cara. Saya berharap mereka sudah kehilangan ilusi itu, karena mereka telah begitu moderat terhadap Amerika Serikat, Glenn. Sehingga pada beberapa titik dalam 15 atau 20 tahun terakhir, saya mendapat kesan bahwa mereka menginginkan proses G2 dengan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menyeimbangkan kekuatan. Namun saya pikir dengan Trump, mereka akhirnya menyadari bahwa hal itu tidak mungkin. Dan mereka telah berhasil menahan serangan-serangan yang dilakukan atau diancamkan oleh Amerika Serikat terhadap mereka. Itu agak menjadi kesempatan yang terbuang yang mereka miliki di sana, menyerang Tiongkok dengan cara seperti itu. Namun, pertanyaan terakhir saya sebenarnya, pertama-tama saya punya komentar singkat. Saya pikir ini selalu tentang kesombongan. Jika dunia berpusat pada Barat selama 500 tahun, itu memang menumbuhkan kepala besar dan kesombongan. Tapi saya pikir setelah Perang Dingin, keangkuhan itu naik ke tingkat yang sama sekali baru. Karena saya menghabiskan banyak waktu di Eropa dan di Rusia. Dan di sana, kesannya adalah bahwa setelah Perang Dingin, setidaknya selama Perang Dingin, Anda akan duduk bersama Soviet sebagai pihak yang agak setara. Anda akan mengakui kekhawatiran mereka. Anda akan mencari beberapa solusi diplomatik melalui kompromi. Tapi setelah Perang Dingin, semua itu lenyap begitu saja. Alih-alih empati, kompromi, dan saling pengertian, semuanya digantikan dengan bahasa ultimatum dan ancaman. Jadi ini bukan tentang berdamai denganmu atau mencari kompromi. Kami memiliki nilai-nilai yang lebih unggul. Kami memiliki kekuasaan. Diplomasi berarti kamu harus melakukan apa yang diperintahkan pada dasarnya. Saya pikir itulah sebagian dari masalah kita saat ini, di Eropa maupun di AS, bahwa dunia unipolar sudah berakhir, tetapi pola pikir unipolar masih ada. Itulah sebabnya, kita berakhir dalam situasi di mana Belanda dapat menyita perusahaan Tiongkok dan kemudian bertindak seolah terkejut ketika Tiongkok merespons. Seharusnya itu hal yang paling bisa diprediksi di dunia, tetapi saya pikir inilah masalah utamanya. Mereka tidak punya masalah menjatuhkan sanksi kepada negara lain, tetapi begitu sanksi itu berbalik kepada mereka, muncul kemarahan yang luar biasa. Asumsinya adalah bahwa sanksi ekonomi merupakan hak istimewa dari dunia politik Barat, bahwa kita memiliki legitimasi untuk melakukannya, tetapi bukan kalian. Jadi ini hal yang sangat aneh. Maaf, pertanyaan terakhir saya tentang orang Eropa.
Sekarang mereka sedang membicarakan penyitaan aset Rusia, atau mereka ingin melegalkan penggunaannya sebagai jaminan untuk pinjaman. Ada banyak cara berbeda yang sedang dirancang untuk membuat penyitaan aset ini menjadi legal, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat kemungkinan hal ini akan terjadi, dan apa konsekuensinya? I don't know about the likelihood. You may know. Saya tidak tahu tentang seberapa besar kemungkinannya. Mungkin Anda lebih tahu daripada saya tentang seberapa besar peluangnya. Tetapi jika itu terjadi, hal tersebut akan menjadi puncak dari apa yang sudah berlangsung. Pembekuan aset Rusia sudah merupakan pelanggaran terhadap hak milik. Dan jika Anda menyitanya secara legal atau ilegal dan menggunakannya untuk mendukung Ukraina, Anda akan membawa hal ini ke tingkat yang baru. Sekali lagi, apa yang dilakukan Barat justru merusak filosofi dan prinsip dasarnya sendiri. Supremasi hukum, kepemilikan pribadi, penghormatan terhadap hak milik. Mereka melakukan kebalikan dari apa yang selalu mereka khotbahkan. Anda tahu, di negara-negara Amerika Latin yang pernah atau sedang dikuasai oleh pemerintahan sayap kiri, ketika mereka menyita aset-aset AS, muncul kecaman dari Barat, dari AS. Oh, ini bertentangan dengan hak milik. No, this goes against property rights. We don't accept this. Expropriation is unacceptable. Kami tidak menerima ini. Ekspropriasi tidak dapat diterima. Sekarang, Barat melakukannya dengan wajah tanpa rasa malu. Koreksi saya jika saya salah, tapi saya percaya Belanda melakukan ekspropriasi tanpa kompensasi, bukan? Kami sedang berusaha mengubah kepemimpinan. Ya apa ini? Gila, benar-benar gila. Ini menunjukkan kemunduran kepemimpinan Barat, bahwa mereka berpikir mereka mungkin ingin melakukan hal seperti itu. Dan yang kedua, mereka melakukannya tanpa menilai konsekuensinya, tanpa berpikir, apa langkah selanjutnya? Bagaimana jika Tiongkok melakukan hal ini? Jadi saya benar-benar percaya kita sekarang hidup di dunia yang berbahaya. Karena kekuatan Eropa dan Amerika Serikat yang masih sangat berpengaruh tidak bertindak konstruktif untuk mengatakannya dengan halus. Dan kita, serta seluruh dunia, harus bersiap untuk itu. Karena akan ada gejolak di sepanjang jalan. Bewusstad of moi storboy fwan soth, you timbuari diverse sufted. Tighten our seatbelts. Because it won't be easy for anyone. Great. Baik, terima kasih banyak sudah cerita pemain important dan berdiskusi dengan Anda. Sarang Bandung, list jadwaling Padort. Jadi, terima kasih banyak. Thank you very much. Terima kasih Glenn. Senang sekali kita berbincang.